Fajar sebagai Andrian, Kak Nabila sebagai Farah, dan Kak Kita sebagai Meta. Ini kira-kira case Rahim Bayar ini bakal tayang kapan nih Genflix? Coming soon pokoknya, coming soon banget ya. Dan ini daripada kita yang kenalin diri, mendingan mereka kenalin diri dulu. Betul, silakan kakak-kakak memperkenalkan dirinya. Mungkin sama hobi, sama tempat tinggal, sama alamat, sama nomor telepon. Nggak usah, nomor telepon nggak usah. Nomor rekening nggak? Tanggal-tanggal udah tua sih ya. Udah lumayan sulit ya. DU. Lanjut Kak. Halo. Oh, kirain dulu boleh? Hompi Pak. Aku Kiran. Di sini aku berperan sebagai Meta. Hai, aku Fajar Reski. Di sini aku berperan sebagai Andri. Halo, aku Nabila Baca berperan sebagai Farah. Oke, tepuk tangan dulu. Ini kalau gitu kita mulai aja kali ya ngobrol-ngobrol nanya-nanya sama Kes Rahim Bayar. Kamu yang nanya duluan? Aku yang nanya dulu. Digas Ladies first. Ladies first ya. Oke sih. Pertanyaan pertama bernilai 20 poin. Oh bukan ya? Bukan gitu satu jawab. Sebelumnya. Oke, pertanyaan pertama nih. Alasan dari kalian untuk memutuskan join di project series Rahim Bayaran. Apakah ceritanya menarik atau mungkin karakternya ini gue banget nih? Apa gimana tuh? Terserah Gue nih. banget nih hamil nih. Ya Allah. Silakan langsung jawab. Gue banget kayak gini. Silakan Kak. Aku dulu nih. Kalau aku sih ya emang tertarik karena dari ceritanya juga menarik ya. Terus kalau ini nggak gue banget nih. Oh, oke. Nggak hamil kan? Tapi maaf Kak, lihatnya jangan kesini aja. Aku salting Oh, iya. jadinya. Aku salting takut. Sorry, yang distract ada suara. Oh itu tambah. Abang beli. Lanjut Kak. Ya kalau aku tertarik sama ceritanya karena dari segi ceritanya juga menarik. Terus karakternya nih sebenarnya bukan aku banget nih. Karena aku Nggak apa-apa, kalau sehari-harinya itu lembah lembut. Sedap. Kalau di sini tuh jadi ada tantangan sendiri buat aku karena sebelumnya juga biasanya sih aku meranin tuh protagonis. Tapi di sini harus antagonis terus yang sambil teriak-teriak gitu. Sedap. Jadi ada tantangan sendiri aja gitu. Agak berat gak sih Kak pas meranin antagonis tuh? Apanya yang berat? Nah, misalkan kayak aku kan biasanya baik-baik nih, tiba-tiba harus galak gitu. Iya, Berat ya? lumayan. Berat banget ya. Oke, kalau Kak Fajar nih. Aku yang pertama ya aku tertarik sama ceritanya karena bagus pastinya. Terus sama karakter Andrian juga sebagai seorang suami yang punya tanggung jawab dan rasa cinta terhadap istrinya dan jadi benar-benar tantangan banget. Sudah sedih sih. Terus apa ya? Ya tantangan buat aku karena di sini cerita tentang aku mempunyai istri dan ada tekanan juga dari ibu yang sangat toksik banget. Jadi sangat seru banget lah buat main peran ini. Seru banget ya Kak ya. Iya. Kalau dari Kak Nabila sendiri nih Kak. Kurang lebih sama deh sebenarnya. Dari judulnya aja udah menarik gitu kan kalau dengar. Ceritanya juga seru, terus pas aku baca di sini karakternya ya sama sih sebenarnya bukan aku banget juga karena aku agak nggak sabaran ya orangnya. Sedangkan Farah orangnya tuh kayak mau diapain aja. Iya gitu, boleh gitu ya. Dapat aja boleh gitu kan. Jadi berbanding terbalik lah ya, kurang lebih ya. Jadi berarti memang jauh sebenarnya dari diri mereka sendiri. Tapi seru kan kalau misalnya berbanding terbalik itu jadi suatu pengalaman baru. Betul. Challenge, tantangan buat diri kita Nah ini sendiri. nyambung nih sama pertanyaan selanjutnya nih buat apa tuh? Kes Rahim Bayaran. Nah kira-kira buat pendalaman karakternya itu butuh waktu berapa lama sih? Mau? Kalau aku sih nggak butuh waktu lama sih. Jadi aku baca berkali-kali dari episode 1 sampai episode 6, baca full terus baca dan aku fokus sama terus pedalamin karakterku, cerita yang Adri yang mainkan di Rahim Bayaran ini. Terus dan kebetulan lawan main aku Nabila karena udah pernah kenal sebelumnya, udah pernah satu project. Jadi untuk bonding dan nyatuin chemistry itu nggak susah sih. Jadi sebelum take aku tuh kayak sama Nabila tuh ngobrol dulu, kamu mau kayak gimana nih bawainnya segala macam. Dan juga dibantu sama sutradara hebat Pak Anto. Jadi Tepuk tangan dulu dong. jadi enjoy banget. Iya. Enjoy banget ya. Enjoy. Oke, dari jawabannya ini dari Kak Nabila, dari Sama Kak sih, Kak. sama ya.
Nah, oke, tambahan pertanyaan nih. Kan kalian itu kurang lebih berapa hari sih kalau di lokasi syuting tuh? 5 hari. 5 hari. Ada kebiasaan unik apa nih di antara satu sama lain? Yang paling lucu, yang paling nyebelin mungkin gitu kan, misalnya ih Kak Fajar ternyata makannya banyak nih ya gitu, gimana gitu kan. Atau mungkin ada juga ya yang Mungkin banyak karena makannya. dia ternyata cicilan gitu kan atau gimana. Oh enggak juga, wih apa gitu ya. Masuk klarifikasi, bercanda Kak, bercanda Kak, takut. Sebenarnya kalau boleh jujur sih selama di lokasi kita kayak introvert sih sebenarnya aslinya. Oh, Introvert. masih sih? Masing-masing Iya. kayak duduk di kursi kita masing-masing itu diam-diaman kayak gue main game. Kirain mungkin lihat-lihat sosmed, Nabila juga. Jadi paling ngobrol seadanya aja ya kayaknya. Nggak ada yang usil gitu sih. Oh gitu. Nggak ada yang kasihan satu sama lain itu kejar-kejaran, tong Nggak, kejar. nggak. Mungkin kalau dikejar sama anjing ya nggak lari. Takut sih itu ya. Kejar sama lu lari gak? Lari lah pas udah kejar sama gue, gila kali. Oke, selanjutnya nih. Bukan misalkan lagi ya, karena beberapa waktu lagi Rahim Bayaran ini akan tayang, yang pasti di Netflix, boleh nggak sih ceritain sedikit aja nih ceritanya tentang apa sih Rahim Bayaran ini? Kan kalau dari judulnya, Rahim dibayar. Gimana tuh? Coba boleh dijelasin kan? Ceritanya. Jadi ceritanya itu Farah sama Andrea itu sepasang suami istri. Kalau nggak salah baru nikah, terus akhirnya mertuanya Farah, Mamanya Andrian. itu pengen banget punya cucu, pengen punya anak dari Andrian. Udah mencoba sekian lama tapi ternyata nggak bisa juga. Tapi dari sisi Andriana sebenarnya karena dia cinta banget sama istrinya Farah, jadi sebenarnya tidak masalah tidak mempunyai anak juga karena justru dia sini mendapat tekanan karena dari mamanya sebenarnya. Untuk aku berduanya sama Farah sebenarnya fine aja. Kita tetap berusaha untuk bisa mempunyai anak ya. Mungkin sebagian semua orang lah suami istri, mungkin ada orang yang belum dikasih keturunan. Banyak tekanan lah dari lingkungan kan, kayak keluarga ataupun, tapi balik lagi yang menjalankan kita berdua. Tapi di sini di Rahim Bayaran ini ibu kita sangat toksik ya, ibu aku ya. Luar biasa ya. Ibuku sangat toksik dan selalu menekan Farah sampai dia stres dan berusaha supaya hamil lah. Jadi gimana caranya? Makanya terjadilah ada namanya Rahim Bayaran. Nah, hati-hati. Sedikit. Sedikit. Pokoknya nonton aja deh ya pokoknya gitu. Mungkin agak tabu kali ya. Iya agak tabu banget ya karena masih jarang banget ya istilah Rahim Bayaran di Indonesia gitu ya. Iya. Mungkin 20 ya. Kakak pernah? Astagfirullahaladzim, enggak dong. Enggak mau. Astaga, enggak. Oh iya, Biges yang punya, Bagas mah enggak. Bukan jantan. Oke. Kalau nggak kira ini ibunya berarti ya? Bukan ya? Oh bukan. Bercanda Kak. Bercanda Kak. Bercanda. Bukan ibu. Ada lah, pokoknya kalian nanti nonton aja. Ada. Pokoknya penting lah ya, poin penting nih ya pokoknya ya. Lanjut Jen, pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya nih kalau boleh diceritain kira-kira selama syuting tuh ada suka dukanya gak sih? Atau mungkin cerita yang menarik yang bisa di-share? Sama proses Ceritain nggak ya syuting. sama mereka? Ya ampun. Ceritain dong. Kepo banget ya. Ya, udah selesai TikTok live-nya guys. Artisnya nggak mau. Kita aja pengen masukin. Apa suka duka selama syuting kita? Sukanya dulu 5 deh. hari lah. Sukanya dulu. Atau mungkin dukanya dulu. Suka Atau mungkin nggak ada duka. Wah, suka semua. Mereka mau ngomong, itu jangan ngomong dulu. Kalau aku sih suka duka sukanya ya apa ya? Aku senang bisa dapet project ini karena ketemu orang-orang yang lama yang hebat-hebat dan juga tim, saudara. Pokoknya senang banget lah project ini. Selain ceritanya bagus dan juga ya nggak sabar sih pengen tayang secepatnya. Dan jangan juga pasti bisa menyaksikan lah karena di sini juga di cerita ini banyak pesan-pesan moral lah untuk sebagai perempuan di luar sana, sebagai istri lah gitu. Oke, mantap banget tuh. Kalau Nabila sama Kak Kiran gimana? Ada tanggapan mungkin ada suka dukanya juga atau sama? Bukannya apa? Dukanya kayak aku orangnya ngantuk. Oh iya, sama dong. Aku juga ngantuk kan sebenarnya. Ini sekarang lagi ngantuk gak Kak? Oh iya tuh. Ngantuk kayaknya. Untung aku udah ngopi sih. Iya. Yuk, kopi boleh? Kopinya mana nih? Oke, dari Kak Kiran ada tambahan nggak? Udah cukup ya? Nah oke, selanjutnya nih. Menurut kakak-kakak semuanya, apa sih kelebihan dari series Rahim Bayaran ini dibandingkan series-series lainnya? Banyak sih. Sedap. Ini nih, Apa gue aja emang tuh? suka Bisa banget. biasa aja nggak?
Banyak sih, karena emang apa ya, menarik banget sih ceritanya, karena aku yakin banget sih di luar sana itu pasangan suami istri mungkin ada yang di sana yang belum bisa mempunyai keturunan. Masih banyak, tapi kadang-kadang terhalang dari apa ya, tekanan dari lingkungan. Padahal ada juga sebagai suami istri jadi beban karena stres kan, karena mikirin nggak bisa hamil segala macam. Cuma kalau banyak. Tapi karena rahim bayaran ini mungkin masih agak tabu ya di Indonesia, karena kita menurut culture kita di Indonesia masih belum gimana gitu soal itu. Jadi ya menarik lah untuk ditonton gitu, untuk perempuan di luar sana, dan untuk laki-laki juga sebagai suami, gimana sih untuk sebagai suami bisa bertanggung jawab untuk menjaga istri yang dicintai dan juga menghadapi ibu yang toksik gitu kan pasti ada gitu. Kamu kapan sih punya lagi? Pasti ada aja, tapi gimana caranya buat menghadapi itu yang dengan baik sih. Untung keluarga kita nggak kayak gitu ya Bun. Iya, Iya, masa depan kita maksudnya, bukan Tapi ini. nggak mau melek. Iya ampun. Oke. Karena emang berat banget sih, emang ini relate banget ya. Iya, Dia, ya. tapi berat untuk beberapa orang ya, Relate. beberapa keluarga Karena mungkin yang mengalami Di dunia nyata pun sering kita temuin orang tua toksik, Iya. abis itu istrinya yang pusing ngadepin mertua segala macam. Tetangga kan. Iya, omongan tetangga Indonesia kan juga. Iya. pastilah tetangga suka banget kepo dan kok lu belum punya anak? Belum hamil nih, gitu Punya kan anak siapa? Ini Anak lu tadi bukan udah nama lagi. balik. Nah, ada aja gitu. Ada aja. netizen nggak ada habisnya. Nggak bisa semuanya dirangkum di series ini ya kak ya. Aku di series ini Luar biasa. rahim bayaran gitu. Jadi orang kita tuh masih menyimpulkan mungkin oh iya emang ada ya rahim bayaran, emang ada ya seorang yang mau membantu supaya bisa mempunyai anak dari rahim yang lain gitu kan. Masih berat sih di Indonesia. Berarti banyak kelebihan dan juga pelajaran yang bisa diambil Iya. dari selain itu pastinya. Nah coba dong, boleh nih kakak semuanya kasih 3 kata buat series Rahim Bayaran. Kasih kalian 3 kata. 3 kata. 3 kata. Satu. Satu. Oh, enggak, 3 3 berarti 9. Ya 9. Betul. Aduh, karena bilang ngeliatinnya gitu banget. Kamu nggak dimakan. Iya. Aku ya. Apa? Rahim Bayaran keren. Iya. Keren, iya keren. Nah, Jangan di Jangan copy di copy dong. dong. Jangan di copy dong. Iya. Cool. Cool, ya sama aja itu, mohon maaf nih. Totalitas. Apa kak? Totalitas. Totalitas Tanpa batas. tanpa batas. Memang sudah bonding. emang nanti habis Iya, sudah bonding. 3 orang ini pasti pecah series ini ya. Amin, amin. Oke, kita luar biasa. Ya, lanjut lagi. Jangan berapa dipotong ya. Lanjut. 3 kata untuk rahim bayaran. terbaik, Terbaik, keren. keren. Udah. Oh, udah. Iya, udah. Cool ya? Cool udah nih. Terbaik. Terbaik. Motivasi. Sedap nih. Keren sih. Hah? Keren. Keren. Iya. Ya nggak apa-apa, ayo nggak apa-apa. Suaminya yang keren. Kalau bermotivasi, gue pengen nikah cepat pas lo menerima bayaran ini. Oh gitu. Iya. Berarti termotivasi buat seorang. Ya lanjut pertanyaannya. Lanjut pertanyaannya nih guys. Oke, pertanyaan terakhir nih untuk Kak Fajar. Oke. Peran di rahim bayaran ini sebagai seorang suami. Bagaimana nih mendalami peran sebagai suami yang berjuang untuk memiliki seorang anak nih, apalagi ditambah kayaknya berat banget aku lihat harus menenangkan istri, di satu sisi harus menyenangkan mertua juga, mamanya juga, aduh mamaku juga pengen gue punya anak tapi istri gue gimana segala macam, gimana sih, berat banget nggak sih Kak untuk mendalami peran itu Kak? Lumayan berat ya, satu memang aku belum nikah ya. Terus sosok Andrian ini akan apa ya? Sosok Andrian ini seorang laki-laki yang cinta banget sama istrinya. Jadi dia selalu apa ya? Kadang-kadang membagi hatinya, bukan kadang-kadang sih, memang harus membagi hatinya ke antara ibu dan istri. Tapi di sini yang jalan keluarga itu kan aku sama Farah kan. Jadi di situ aku tuh mencoba buat mengertiin mama, terus mengertiin juga istri aku supaya yang satu sisi bahwa mamaku selalu menekan dia supaya hamil segala macam, tapi aku selalu menekan dia. Sementara secara kita berdua sebenarnya fine aja untuk belum dikasih, karena ya kita balik lagi percaya sama Allah gitu. Mungkin sekarang belum dikasih, tapi nanti kedepannya pasti akan dikasih anak. Cuma memang butuh proses lah. Kita juga nggak bisa apa ya
buru-buru atau segala macam, karena ya udah kita tetap selalu berusaha gitu kan. Jadi memang buat aku nih tantangannya ya menjadi suami yang bertanggung jawab lah, sedap. antara membagi ke istri, ke ibu, kerjaan juga gitu. Itu dari sisi suaminya ya, sangat dalam, hampir menitikan air mata tadi aku tuh sebenarnya tuh. Nah, bisa anak Ya aja. Allah, ya lanjut lagi nih. Lanjut lagi, ini pertanyaan buat Kak Nabila Ya. atau buat Kak Kiren dulu? Kak Nabila dulu dong. Nah, tadi kan udah nanya Kak Fajar soal perannya sebagai suami ya. Nih balik lagi ke Kak Nabila, gimana sih caranya buat mendalami peran sebagai seorang istri yang mungkin ya belum bisa dikasih karunia anak gitu ya, belum dikasih rezeki seorang anak dan harus ngadepin mertua yang mungkin toksik gitu. Gimana kira-kira? Kalau untuk ngebangun karakter sih sebenarnya sambil ongoing shooting gitu sih berjalan, karena kan scene demi scene aku jadi makin lebih bisa ngerti, oh Farah tuh ternyata kayak gini, dibantu sama banyak pemain, sama Om Anton juga dibantu, Farah tuh kayak gimana. Jadi kayak aku semakin lihat semakin lama itu setiap pemain itu semakin kebentuk karakternya. Jadi kita semakin nguatin dan lama-lama kita sendiri jadi banyak banget kebawa emosi yang memang terjadinya di scene gitu, bukan yang memang kita rasainnya tuh kerasa Iya, banget di kerasa. hati kita sendiri gitu. Aku mau tambahin lagi sih, karena memang lumayan scene-nya banyak yang golden scene juga kan. Jadi kita juga mainnya harus totalitas, nggak yang asal-asalan lah, karena kita juga mau hasil yang bagus gitu kan, yang maksimal. Jadi ada scene yang memang kita harus konsentrasi, pakein perasaan kita, dan apa ya, kita ngebayangin bukan Fajar ya, membayangin kalau itu sebagai Andrian gitu di real life-nya kan. Jadi benar-benar kayak sebagai Andrian tuh kayak sebenarnya berat banget ngebagi hatinya gitu. Kayak tuh, jadi kayak lumayan berasa ini gue ngejelasinnya, karena harus membagi ke istri yang apa ya, kayak ya nantilah kalian pasti tahu. Jadi dia tuh mempunyai adalah gitu. Jadi berat banget membagi hati sebagai Adrian, itu berat deh pokoknya. Jadi aku harus maininnya benar-benar konsentrasi dan main pakai perasaan, gak mau asal-asalan sih. Jadi harus totalitas. Oke. Kalau selanjutnya untuk Kak Kiran nih. Kak Kiran santai aja ketatapannya Kak, salting aku lama-lama. Bisa anak aja, ini sudah berubah jadi Bagas. Iya nih, udah Bagas nih. Oke, iya udah Bagas. Kak Kiran, tadi dibilangnya selalu berperan sebagai peran yang protagonis. Nggak pernah yang jahat-jahat segala macam. Selain mendapatkan peran antagonis, apa sih tantangan terberat lagi nih dalam memainkan series Rahim Bayaran? Apakah dari sisi take-nya ada yang pusing, atau nggak ada sisi dialognya yang bikin belibet, atau nggak gimana? Ada nggak sih tantangannya Kak? Iya, itu dia yang yang biasanya kan aku kalem gitu kan. Terus di sini harus yang benar-benar teriak-teriak banget kayak gitu. Tapi untungnya pas dari reading gitu, pas awal kan aku pas baca, wah lumayan nih ya tantangannya buat aku. Tapi alhamdulillah dibantu sama Om Anto, saudara. Luar biasa, mantap. Om Anto. Iya. Kita sambut sutradara. Banyak belajar banget dari Om Anto, itu makasih banget sih. Oke. Dapat ilmu lah ya. Iya. Dapat banget. Selanjutnya nih, ke depannya untuk Allcast, jika berkesempatan untuk main di sebuah series, ingin berperan sebagai siapa sih karakternya? Itu tuh film ya. Series atau film? Misalkan kalau Kak Kiran, aku pengen jadi Hantu. Jangan dong, Bisa, cantik Kak. banget masalah kalau jadi hantu. Tapi emang pengen sih. Oh, pengen jadi hantu. Luar biasa. Kalau Kak Fajar? film horor nih. Kak Fajar, mau berperan sebagai siapa? Aku pengen jadi berperan sebagai psikopat sih. Ya, gimana ya teman-teman? Ini kita Gak mau... apa-apa kan, namanya acting, kita explore iya. dong. Iya. Bener dong. Satu, aku juga pengen, kan selama ini kan aku selalu dapat yang protagonis yang baik-baik dan Iya. juga antagonis seperti biasa lah normalnya. Kalau film tuh aku pengen yang psikopat sih, Oke. yang bener-bener gila gitu. Iya. Terus bisa mainin kayak ekspresi yang tadi lu mood happy tiba-tiba berubah jadi kayak jahat gitu. Peran kan, Kak? Nangis, gitu. Pokoknya mainin Peran kan, bukan asli kan? peran sih. Iya, peran sih. Peran kan. Kamu aja sedikit aku takut. Like a Joker lah. Gitu. Oh, iya. Seru sih, tapi seru banget sih. Kalau Kak Nabila? Aku sebenarnya sama, sebenarnya aku udah pernah dapat peran yang kayak gitu. Oh, ya? Cuma aku pengen lebih ke yang kelihatannya tuh baik
loh, nggak cuma tahu-tahu ternyata jeder Iya. banget gitu. Jadi kayak plot twist gitu ya. Iya, plot twist. Serem ya 3 case kita hari ini. Gak apa-apa. Tapi ini baik kan ya, kita nggak seperti itu. Enggak dong, baik banget. Acting benar. Jadi apa ngomongnya? Enggak mau ah, udah begini aja. Oke, kakak-kakak. Ini aku lihat selama progres syuting kan dapat mendalami peran dengan sangat baik. Maksudnya bisa men-switch, ada switch-nya nih. Kapan menjadi Fajar, kapan menjadi perannya. Kira-kira punya tokoh idola nggak sih? Punya kiblat nggak sih? Oh, gue suka banget nih sama actingnya artis ini. Dia jadi pegangan gue lah, pegangan gue gitu. Indonesia atau Bebas. Bebas. kamu dulu? Aku suka banget ngeliatin ini Cut Mini. Cut Mini. Cut Mini itu jadi kiblat ya. Kenapa? Kak? Keren aja, aku suka banget kalau lihat dia main film tuh. Luar biasa. Suka. Nggak tahu lu Cut Mini. Kamu jangan gitu dong kok. Parah. Cut Mini Theo kan? Cut Mini Theo bener kan? Kalau gue Indonesia Reza Rardian. Abang gue itu mah. Kalau Kalau gue. cewek, kalau yang udah senior aku suka Christine Hakim. Kalau yang seumuran aku mungkin Pevita Pierce. Wih sedap. Ya. Cuma memang sih. Enggak sebenarnya sih sebenarnya. Kayaknya beda deh, nggak ada nih. Kayaknya beda sih. Kayaknya beda ya. Yuk di notis kapan kita yuk bisa yuk. Tanggalnya lagi sama. Oh sama. Wah, udah mantap luar biasa. Semoga seproject bareng ya kak ya. Amin. Kalau pikiran. Reza Rardian. Suka dalam arti gimana nih? Kayak dia tuh bisa meranin semuanya gitu. Iya sih bener sih. Keren banget. Emang bangga banget sama abang yang satu itu. Hah? Oh iya. Iya lanjut Itu mantan suamiku. Oh, mantan suami ya. Kak Kiran, tadi sempat mention ingin bermain di genre horor, pengen jadi hantu ya tadi apa? Nah, ini kita ada sedikit creepy sedikit ya selama proses syuting. Contohin. Hah? Gak usah kan, nggak apa-apa. Selama proses syuting, adakah masa-masa ketika syuting jeng-jeng apa atau nggak diganggu kah atau gimana selama proses syuting Rahim Bayaran? Pas lagi scene malam kah atau gimana lagi di rumah sakit? Adakah? Ada gangguan-gangguan mistis? Gak ada. Tiba-tiba keranda mayat goyang. Itu dia suci orangnya nggak digangguin nggak kayak lu. Ya ampun. Oke deh kalau begitu. Ya, kalau begitu nggak ada nih dari satu dari kalian. Enggak ada sih, gangguan sih apa-apa aja. Nah, tadi kan kita udah bahas soal idola nih. Kita udah bahas soal idola. Kira-kira nih, kalau misalnya ada kesempatan bermain series atau nggak film lagi, pengen disandingin sama siapa sih? Lawan mainnya? Ya, oke. Balik lagi. Balik lagi. Hah? Yang kita sebutin tadi itu pengen jadi idola menurut pengen disandingin main. Idola sekaligus pengen main bareng. Aku 2 orang sih. Bener sih. Siapa? Revita mau dia Yunda. Iya. Nambah dong itu dong ya. Semoga bisa main film bareng. Semoga bisa. Amin. Nah, terakhir nih. Apa ini? Udah. Nah sambil mikir. Mau project bareng Genflix lagi apa enggak? Oh, of course. Oh mau, yuk bisa yuk. Calling lagi ya, Calling lagi. Rahim Bayaran ada season 2 nggak nih? Amin, semoga ada. Amin ya, semoga ada ya. Pokoknya tetap di Genflix. Mungkin ada Genflix lah. Jadi kita bakal ketemu lagi nih di next project ya pastinya. Yes, Amin. Jangan bosan-bosan ketemu sama kita berdua ya kakak-kakak ya. Ya ampun. Nggak bosan sih sebenarnya kalau Yang lainnya enggak sih. Cuma ini doang. main terus di Netflix. Oh cuma kalau main terus gak bakal bosan. Oh, yuk callingan lagi yuk. Saya Oke. Pokoknya buat kalian yang nonton series Rahim Bayaran nanti coming soon di Genflix dan cara nontonnya gampang banget, tinggal kunjungi genflix.co.id atau download Aplikasi Genflix lewat App Store ataupun Play Store ya. Mulai dari berapa nih buat subscribe? Oke, kalau subscribe-nya mulai dari 45.000 untuk yang 1 bulan. 1 bulan. 5.000 untuk per harinya. Murah banget. Daripada kalian nonton bajakan mending kalian 5.000. Iya, jangan nonton bajakan. Jangan nonton bajakan ya. Bisa sepuasnya di situ. Oke, kalau begitu kita sudahi aja nih untuk live kita pada hari ini. Yes. Boleh banget Kak? Jangan ya. Jangan, ntar dulu nih sabar. Kakak boleh promo lagi Kak, sekali lagi Kak untuk Rahim Bayaran silakan. Oke. Jangan lupa saksikan series Rahim Bayaran. bayar. Di Genflix.